warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Anita dengan NIM 2501645. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas video mata kuliah pengantar linguistik umum yang diampu oleh Bapak Dr. Rida Hasnul Ulia, SPD MPD. Saya akan membahas materi tentang tataran wacana. Untuk lebih tepatnya yaitu tentang alat wacana. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan membahas tentang tataran wacana. Untuk lebih tepatnya yaitu tentang alat wacana. Di sini saya akan membahas 3 alat wacana, yaitu yang pertama konjungsi, yang kedua pronomina, dan yang ketiga elipsis. Nah, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan singkat tentang alat wacana. Di sini sebuah wacana itu akan terlihat baik jika wacana tersebut kohesif dan koheren. Nah, alat wacana dibutuhkan untuk membentuk wacana yang kohesif dan koheren. Jadi, alat wacana tersebut ada yang berupa gramatikal dan ada yang berupa aspek semantis. Menurut CAER 2012, alat gramatikal yang dapat digunakan agar wacana menjadi kohesif antara lain yang pertama konjungsi, yang kedua pronomina, dan yang ketiga elipsis. Baik, saya akan membahas yang pertama yaitu tentang konjungsi. Di sini konjungsi itu adalah alat wacana untuk menghubung-hubungkan kalimat dengan kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. Nah, di sini sangat jelas sekali konjungsi itu berfungsi untuk menghubungkan kalimat atau paragraf agar hubungannya lebih jelas. Jadi, tanpa konjungsi, hubungan antar kalimat tidak eksplisit. Contohnya, yang pertama, contoh kalimat tanpa konjungsi. Kalimatnya adalah yang pertama, saya lupa membawa tugas, guru marah-marah. Yang kedua, nenek sakit, aku tidak bisa pulang ke kampung. Nah, di antara kedua contoh ini terlihat kalimatnya tidak berhubungan secara langsung karena hubungan antar kalimat ini tidak disertai dengan konjungsi. Nah, jika ditambahkan dengan konjungsi, maka kalimat tersebut akan menjadi yang pertama, saya lupa membawa tugas, karena itu guru marah-marah. Yang kedua, nenek sakit, tetapi aku tidak bisa pulang ke kampung. Nah, jika telah ditambahkan dengan konjungsi, kedua kalimat ini menjadi lebih jelas dan berhubungan. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua ya, yaitu mengenai pronomina. Pronomina dia, nya, mereka, ini, itu digunakan sebagai rujukan anaforis untuk menghindari pengulangan kata dan hubungan kalimat. Nah, rujukan pronomina harus jelas agar hubungan antar kalimat tidak rancu. Contohnya, sebelum menggunakan pronomina yaitu Menik dan temannya telah berangkat, mobilnya bagus. Yang kedua, Dona, Dini, dan Doni lari terbirit-birit dikejar anjing. Nah, kedua kalimat ini tidak jelas karena tidak menggunakan pronomina, di mana katanya di sini tidak mengacu pada Menik atau temannya. Begitu juga dengan kalimat kedua, dianya di sini tidak mengacu kepada Dona, Dini, dan Doni. Jadi kita akan menambahkan pronomina. Yang pertama, Menik dan temannya telah berangkat, mobil temannya bagus. Oke, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang elipsis. Elipsis ini merupakan menghilangkan bagian kalimat yang sama untuk membuat wacana lebih singkat dan padat. Tanpa elipsis, wacana terasa berulang dan tidak mengalir. Contohnya, tetanggaku yang tinggal di depan rumahku bekerja di puskesmas Lubuk Buaya. Dia berasal dari Pariaman. Tetanggaku yang tinggal di sebelah kiri rumahku seorang guru. Dia berasal dari Solo. Tetanggaku yang tinggal di sebelah kanan rumahku seorang pedagang.
dia berasal dari Bukit Tinggi. Nah, dari kalimat yang pertama ini, kalimatnya terasa tidak efektif karena menggunakan kalimat yang berulang-berulang. Nah, selanjutnya kita akan memperbaiki kalimat yang pertama ini. Jadi, perbaikannya adalah tetanggaku yang tinggal di depan rumahku perawat di Puskesmas Lubuk Buaya, dia berasal dari Pariaman. Yang di sebelah kiri rumahku seorang guru dari Solo. Yang di sebelah kanan rumahku pedagang dari Bukit Tinggi. Jadi begitulah contoh dari alat wacana elipsis. Nah, selanjutnya aspek semantis sebagai alat wacana. Menurut Cair 2012, kohesi dan koherensi juga dibentuk secara semantis melalui yang pertama, hubungan sebab akibat. Yang kedua, hubungan tujuan. Yang ketiga, hubungan rujukan yang sama. Yang keempat, generik, spesifik. Yang kelima, pertentangan. Yang terakhir, perbandingan. Di sini saya akan mencontohkan mengenai aspek semantis. Nah, contoh yang pertama yaitu dia malas dan sering membolos. Wajar kalau dia tidak naik kelas. Kalimat yang kedua, semua anak disekolahkan, kelak nasib mereka tidak seperti dirinya. Kalimat-kalimat tersebut saling berkaitan. Meskipun tidak menggunakan penanda alat gramatikal, kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dihubungkan secara semantis. Nah, kalimat yang terdapat pada contoh 1 menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang terdapat pada contoh 2 menunjukkan hubungan tujuan. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai alat wacana yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.